Oke, berjumpa lagi di Tata Kusuma Channel. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada Idul Fitri 2023, 1444 Hijriah. Nah, kali ini saya akan mudik, tapi mudiknya berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu pakai Daihatsu Jebra 1000 cc tahun 89, sekarang pakai motor yang biasa saya pakai buat nganter dari rumah ke bengkel, yaitu Mio GT tahun 2013. Dengan kondisi yang ala kadarnya, nggak dicuci, nggak apa. Jadi ini apa adanya, nggak dibenerin dulu, malahan ini sampai nggak dicuci. Bahkan ini sampai spionnya pun pakai dari yang motor MX saya, karena tadinya saya mau pakai MX King yang biasa saya pakai buat kerja atau buat jarak jauh, dikarenakan barang bawaan yang cukup banyak, dan ini juga sebagian disimpan di bagasi untuk kunci sama jas hujan dua ya. Ini kunci-kunci bila mana nantinya takut mogok. Nah, ini barang bawaannya ini sangat banyak ya, jadi kita gak memungkinkan pakai motor bebek sejenis MX King karena bagasinya pun gak ada, juga gak bisa bawa bagasi. Nah, ini bensinnya udah saya fullkan pakai Pertamax, ini full tank. Dan ini spionnya yang tadi ya, yang pakai spion MX King. Kalau yang satunya ini nemu di gudang. Jadi ini pakai spion yang MX King yang di rumah. Nah, ini nih ya. Jadi ini tadinya udah dimandiin, udah dibersihin. Tadinya mau dipakai mudik, tapi karena gak bisa bawa barang banyak, gak bisa bawa tas dua gitu ya. Ya udah pakai yang itu aja ya. Nah, ini dibuka untuk spionnya dipindahkan karena memang sama. Nah, dan ini nih bagasinya yang bikin repot, gak bisa masuk jas hujan. Dan kunci-kunci pun cuma masuk sebagian. Jadi kita putuskan untuk pakai yang Mio GT saja. Nah, ini baru keluar dari gang rumah ya. Ini bersama istri saya yang cantik sedunia, sama anak saya yang masih kecil berumur 1,5 tahun. Kita baru keluar dari gang rumah dan suasananya udah kelihatan ini macet dan rame banget. Nah, ini di alun-alun Ciawi ya. Jadi rumah saya tuh dekat alun-alun Ciawi, cuman beberapa ratus meter. Dan ini di sini tuh udah padat banget kendaraan, bahkan untuk yang arah dari Bandung menuju ke Jawa Tengah itu sampai 2 jalur, mobil seperti ini. Jadi saya terpaksa lawan arah, meskipun ini memang sebenarnya nggak lawan arah ya. Tapi karena diberlakukan untuk 2 jalur dari arah sebaliknya, jadi kita bisa juga disebut lawan arah. Ini saking padatnya kendaraan. Dan ini saya mudik pada tanggal 25 April 2023. Jadi ini masih padat-padatnya untuk arus balik yang menuju ibu kota atau menuju ke arah Bandung sama Jakarta. Nah, di persimpangan ini saya dialihkan ke belok kiri menuju arah Pasar Ciawi. Dan seterusnya ini kondisi lalu lintasnya itu tidak begitu padat. Memang kepadatan tuh terjadi pada persimpangan-persimpangan, juga dari pusat pertokoan yang menyebabkan banyak orang yang parkir, terutama dari arah Jawa Tengah menuju ke ibu kota. Nah, ini kondisinya seperti ini di tanggal 25 April 2023. Untuk kendaraan ini masih didominasi dengan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Pakai Mio GT ini sih enak ya, bisa barang bawaan banyak, cuman ini tuh untuk riding positionnya kurang enak karena kaki terlalu ke depan dan punggung terlalu tegak. Beda kalau kita pakai MX King. Kalau pakai MX King tuh riding positionnya tuh lebih enak, juga handlingnya nyaman, dan suspensinya udah pasti empuk kayak motor sport. Jadi karena terpaksa ya kita gunakan aja motor Mio GT ini yang biasa dipakai sehari-hari buat pergi dari rumah ke garasi atau ke bengkel, atau bisa dipakai beli buat spare part yang jarak dekat. Nah, ini kita udah memasuki Kabupaten Ciamis ya. Jadi untuk arah dari Bandung atau dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah atau menuju ke Ciamis ini sangat lengang sekali, bahkan bisa dibilang ini lengang ya. Sangat dibilang lengang karena cuma terhitung jari untuk kendaraan yang menuju ke Jawa Tengah. Tapi kalau misalkan kendaraan yang dari arah Jawa Tengah menuju ke ibu kota atau menuju ke arah Bandung, Jakarta, ini masih sangat padat, terutama di bagian persimpangan-persimpangan. Nah, ini saya mulai pergi itu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya nyampe di sana itu sekitar jam 12, karena memang kita nggak kenceng-kenceng pakainya karena bawa anak kecil.
Nah, ini kita udah nyampe di kota Ciamis. Ini sebetulnya bukan kota, masih kabupaten, cuman ini untuk daerah yang ramenya, di Kabupaten Ciamis. Di bagian sini ini untuk kendaraan cukup ramai karena ada lampu merah di depan dan kendaraan di depannya tuh padat. Dan kita menepi dulu sebentar ke salah satu masjid karena ini anak kecil pengen nenen, katanya pengen nyusu ya. Nah, saya ini istirahat di Masjid Al-Ghani Ciamis. Ini masjidnya cukup besar dan free kopi juga. Ini tempat ini enak ya buat misalkan rest area, apalagi Anda untuk yang pemberangkatan jarak jauh, misalkan dari Jawa menuju Jakarta, bisa rest dulu di sebelah sini. Dan ini yang bikin pegel, barang bawaannya banyak banget, sama bawa anak kecil yang lucu cantik kayak gini nih. Ini habis nyusu ya. Dan selanjutnya ini udah nyampe ke perbatasan Kota Banjar. Jadi ini perbatasan Kota Banjar sama perbatasan Ciamis. Nah, ini kita udah memasuki Kota Banjar, yang dimana kota kecil namun padat. Nah, ini udah memasuki daerahnya. Dan di Kota Banjar ini udaranya cukup panas sekali, walaupun ini masih pagi-pagi ya. Panasnya tuh mirip kayak di Jakarta maupun di Bekasi. Oke nih, untuk spill konsumsi bahan bakarnya ini memang cukup irit untuk Mio GT ini. Ini saya tadi isi full tank baru habis seperempatnya. Ini seperempatnya tuh sekitar 1 liter. Dan ini udah menempuh jarak sekitar kurang lebih 60 km dari rumah saya menuju ke perbatasan Kota Banjar. Konsumsi bahan bakarnya memang bisa dibilang irit ya, karena mungkin memang saya terbiasa sehari-hari itu menggunakan motor yang 150 cc, sedangkan ini motornya cuma 115 cc. Dan ini keceriaan kami itu waktu di jalan memang seru ya. Untuk naik motor itu beda sama untuk tahun kemarin naik mobil. Untuk naik mobil tuh cenderung kaku gitu ya, cenderung biasa aja gitu, normal-normal aja. Tapi untuk naik motor ini seru gitu, bisa nyantai-nyantai dulu, lihat pemandangan, pokoknya enak lah kalau misalkan naik motor. Kalau di hari acara mudik kayak gini ya, tapi kalau misalkan di acara-acara biasa tuh kayaknya enggak ya untuk bawa anak pakai motor kayak gini. Ya takutnya kenapa-napa gitu. Tapi ini alasan karena takut macet tadinya dan biar mempersingkat waktu. Nah, bagi Anda yang tahu, ini belokan, untuk yang belok kanan ini itu arahnya ke Pangandaran. Bagi Anda yang pernah mudik atau pernah main ke Pangandaran, itu belok kanan ya. Dan untuk menuju ke rumah mertua saya itu lurus saja. Nah, ini udah memasuki wilayah Langensari, Kota Banjar. Nah, ini jalanannya cukup lurus dengan area persawahan yang cukup luas. Nah, ini enak buat kebut-kebutan ya kalau misalkan di daerah sini. Dan di sebelah kanan saya ini kayak rel kereta api ya, padahal ini bukan. Ini adalah bendungan atau aliran irigasi dari Bendungan Manganti menuju ke daerah Banjar. Nah, ini jalannya lurus seperti ini sekitar kurang lebih 10 km. Jadi kalau misalkan trek-trekan itu lebih enak ya untuk ngetes top speed. Bahkan saya juga pernah ngetes top speed di sini, making saya bisa nyampe 120 km per jam. Tapi tetap takut ya kalau misalkan nggak hati-hati, karena ini jalannya tuh ada yang pecah-pecah bahkan bergelombang. Jadi takutlah, untuk safety riding saja. Nah, ini pokoknya sepanjang jalur aspal ini diiringi dengan aliran irigasi di sebelah kanan. Jadi sampai nyampe ke rumah mertua saya itu aliran irigasi seperti ini. Jadi diikuti jalan sama aliran irigasi. Jadi ya memang cukup panjang ya, cukup panjang dan cukup juga buat memanjakan mata, karena di sebelah kanannya selain aliran irigasi juga ada pemandangan seperti persawahan, gunung-gunung, lain dan sebagainya ya. Jadi cukup enak. Dan ini udah nyampe di rumah mertua saya, alhamdulillah. Motor si Brang-Brang ini tahun 2013 Mio GT ini lancar jaya ya. Nah, ini untuk konsumsi bahan bakarnya, jadi untuk jarak tempuh 100 km cuman habis 2 liter atau setengah tangki saja ya. Jadi memang ini dibilang cukup irit untuk cc 115 cc. Nah, ini mertua sama istri saya yang cantik. Nih, lihat nih. Istri saya cantik kan? Dan itu anak saya yang juga lucu, yang tadi berusia 1,5 tahun. Kita mau silaturahmi ke rumah saudara-saudara dari istri saya yang berada di sebelah depan.
Nah, kalau misalkan Anda pengen tahu, di sebelah depan jalan ini itu udah masuk wilayah perbatasan Jawa Tengah. Jadi di sebelah habis jalan ini kemudian ada irigasi, itu daerahnya udah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di saya yang pijak ini masih Provinsi Jawa Barat. Jadi memang kalau misalkan ke Jawa Tengah tuh cukup dekat, cuman beberapa puluh meter saja. Nah, di sebelah situ ya. Nah, di seberang jalan itu ada irigasi di belakangnya, dan di seberang irigasi itu udah masuk wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Nanti kita bisa lihatkan untuk daerah-daerah di sebelah sana itu cukup enak. Nah, ini untuk daerah-daerahnya ya. Jadi ini udah masuk wilayah hukum Jawa Tengah. Untuk daerahnya ini cukup enak, cukup memanjakan mata sekali dengan kontur jalan yang luas, juga pesawahan-pesawahan yang hijau seperti ini. Ini memang bikin betah. Namun memang udaranya itu cukup panas ya untuk suhu udaranya. Nah, untuk yang di sebelah bukit itu udah masuk ke daerah Cilacap, Wanerja Cilacap. Jadi memang cukup dekat kalau misalkan Anda pengen bolak-balik ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, ya memang di sini ya. Jadi ke Jawa Tengah itu cukup dengan 10 menit saja Anda udah bisa memasuki wilayah hukum Jawa Tengah. Dan pemandangannya pun disuguhi dengan suguhan pemandangan alam yang begitu mantap, begitu hijau, begitu luas. Jadi pengen betah lama-lama nih di sini. Cuman ya waktunya kita cuma 1 hari, besok banyak kerjaan lagi, kita pulang saja. Terima kasih telah menonton Tata Usaha Channel. Sampai jumpa di Lebaran tahun depan.